Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita lanjutkan pengajian ini, terlebih dahulu kita mohon kepada Allah supaya saudara-saudara kita dimudahkan semua rezekinya untuk berangkat ke tanah haramain ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dengan bacaan suratul Fatihah ini, semua orang yang menitip doa kepada kita tanpa kita sebutkan nama satu persatu, Allah mengetahuinya. Semoga insya Allah rezekinya semakin banyak dan mau berkorban untuk menempuh perjalanan memenuhi panggilan Allah. Ila hasihinniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salat duha berjamaah rutin telah kita lakukan setiap jam 8. Lalu kita sambung dengan judul pengajian kita pagi ini, tata cara menuntun orang yang menghadapi zakratul maut. Dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan waja'at zakratul maut bil haqq. Sungguh peristiwa zakratul maut itu akan datang. Pasti akan tiba dan pasti akan terjadi kepada kita semua. Maka kita sebagai hamba mesti berpikir supaya ketika zakratul maut kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab menjelaskan Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Urutan yang kita lakukan sekiranya melihat keluarga kita zakarat, awali dengan satu, hadapkan tubuhnya menghadap ke kiblat. Umatnya Nabi, dimanapun di penjuru dunia ini meninggal, maka pada saat dimasukkan dalam liang lahat, mesti menghadap ke kiblat. Kambing, sapi, waktu kemarin Idul Kurban, saya tidak mau menyembeli sapi dan kambing dan sebagainya kalau tidak dihadapkan ke kiblat. Dewe lo. Nasabah parlu ya tuh. Parlu. Mesti dihadapkan ke kiblat. Apa maknanya? Terlalu panjang kalau kita bahas. Ambil saja poinnya. Hadapkan ke kiblat. Yang kedua, setelah dihadapkan ke kiblat orang yang sakarat itu, Nabi perintahkan, Iqra'u ala mautakum. Sama-samalah kita di sampingnya orang yang sakarat itu, apa yang dilakukan? Bacakan Al-Quran, surah Yasin. Kita bisa sama-sama praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 2-3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Stop. Perlu kita renungkan sebentar dan dari sekarang kita pikirkan. Kira-kira siapa yang akan membacakan surah Yasin nanti di saat kita sudah sakarat. Disitulah kita sadar bahwa dunia telah menipu. Disitulah kita baru mengerti hakikat bahwa kun fid dunya ka'annaka garib. Kita hidup di dunia ini yang sementara. Disitulah kita mengerti bahwa uang yang sudah kita tabung selama 30 tahun bekerja, siang dan malam tidak pernah lelah untuk mengumpulkan uang. Apa artinya semua itu? Tapi bersyukurlah jika sakarat nanti.
ada anak ta, ada cucu ta di samping ta, membaca, mengantar kepergian ini dengan bacaan surah Yasin. Ustaz, maukah juga punya anak-anak, keturunan pintar membaca Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran? Salah satu doa yang selalu saya baca pada saat kita tawaf, ada di situ doa yang selalu saya baca setiap putaran ke-6. Makanya selalu saya bilang amin, amin di belakang amin. Karena saya baca doa itu khusus untuk anak-anak tak dan keturunan tak. Selanjutnya yang ketiga, setelah dibacakan surah Yasin, Nabi sampaikan, "Lakinu talkinkanlah, lakinu mautakum," orang yang sakarat itu dengan membisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Kita sama-sama praktekkan. La ilaha illallah. Ingat setiap kali berucap zikir yang disebut dalam pengajian tadi malam, zikirnya tubuh, jangan kencang, pelan-pelan. Ulangi satu kali. La ilaha illallah. Dituntun, dibantu orang yang sakarat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagi mereka yang sudah mengamalkan zikir yang diajarkan tadi malam setelah sholat tahajud, insya Allah biar tidak dituntun. Dia akan tenang dan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa yang diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut, dalal jannah, pasti akan masuk surga. Tapi pertanyaannya mudahkah? Karena biar kita rajin sholat ibu, bapak. Setiap tahun kita berangkat haji ataupun umrah. Tapi ada yang akan menjadi musibah dan penghalang bagi kita mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Jika kita durhaka kepada orang tua kita. Siapa di antara ibu bapak ini berangkat haji dan umrah nanti? Apalagi kita ini berangkat umrah tapi ternyata durhaka kepada orang tua. Ya Allah, sangat disayangkan, sangat disesalkan. Kenapa kita demikian kepada dia? Kegiatan sa'i kemarin kita, lihatlah pengorbanan ibu yang tidak pernah lelah mencarikan rezeki untuk kita. Kita rasa sebagai seorang ayah dan seorang ibu, termasuk saya waktu dulu masih mondok di pesantren Mangkoso, saya belum merasakan bagaimana itu pengorbanan orang tua pada saat masih kecil. Tapi ternyata setelah punya anak juga, Bu, Pak, baru saya mengerti. Jangankan makanan, jangankan uang, kita rela habis-habisan. Uang bisa dicari, yang penting kau bahagia anakku. Ada orang tua yang pinjam di mana-mana kepada orang lain, dia lupa bahwa dia malu-malu tapi dihilangkan malu-malunya demi anak-anaknya bisa sekolah, bisa makan. Ternyata setelah kita besar, kenapa kita lupa dengannya? Perjalanan saya itu mengajarkan kita, jangankan harta, nyawanya pun orang tua dia akan berikan untuk kita. Saking sayangnya orang tua kepada kita. Betul tidak? Maka berbahagialah yang masih hidup orang tua. Saya selalu berkata, uang bisa kucari, tapi di mana kita bisa dapat gantinya? Jadi, mengucapkan la ilaha illallah, kuncinya tergantung apakah kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kalau kita durhaka kepadanya, na'udzubillah min dzalik, sungguh tidak ada kebaikan yang kita bisa dapatkan sampai mendapatkan ridho untuknya. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Orang tua aku sudah meninggal. Inilah saatnya kita minta terus, doakan terus almarhum. Jangan pernah lelah kirimkan Al-Fatihah di saat kita berada di tempat yang Allah sucikan ini. Insya Allah. Poin yang keempat, yang terakhir. Ini yang paling inti. Di saat malaikat akan mencabut nyawanya,
Nyawa itu tidak langsung dicabut, melainkan istilahnya engkau papisak bina puang Allah Ta'ala tuh. Apa tanda yang Allah berikan kepada kita yang menjaga keluarga di rumah sakit atau di rumah kalau ada orang yang akan dicabut nyawanya? Tandanya ada pada kedua kakinya. Kedua kakinya orang yang sakarat pasti yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Dingin bagaikan salju. Dingin bagaikan salju. Maka di saat itulah kita bacakan ayatnya. Itu pula ayat yang dibaca pada saat jenazah sudah dimasukkan dalam kuburan. Apa dibaca? Ya ayyatuhan nafzul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Malaikat pun yang sudah ada di samping orang yang sakarat mengumandangkan kalimat, Ya ayyatuhat thayyibah, wahai hamba Allah yang baik lagi beruntung. Perhatikan Maki, semua itu orang yang akan meninggal pasti basah di sini. Basah kedua mata. Periksa. Basahnya kedua mata itu dua makna. Satu, kalau matanya hangat, air matanya hangat, insya Allah dia meninggal detik-detik menghadap kepada Allah dalam kebahagiaan yang menanti. Tapi kalau air mata yang keluar itu dingin, penyesalan yang dia rasakan di saat ia diperlihatkan tentang tempat di dalam kuburannya. Maka disitulah dia akan menangis berkata, Rabbi, ya Allah, laula akhartani, tunda kematianku ya Allah, laula akhartani, tunda kematianku ya Allah, laula akhartani, tunda kematianku ya Allah. Tapi malaikat hanya berkata, bos, terlambat Maki, bos. Kenapa minta ditunda kematianmu? Dulu ada uangmu bos, kenapa engkau tidak pergi meraih pahala? Salat berjamaah di Masjidil Haram dapat bonus 100.000 kali. Di luar Masjidil Haram, kenapa baru minta ditunda? Tak lewat nih, sudah lewat waktunya. Di samping sudah dibacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disambung kembali ayatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, hati yang bersih. Maka di saat ayat itu dibaca, orang yang sakarat akan berubah zikirnya yang tadinya zikirnya tubuh menjadi zikirnya hatinya. Kalimat lafal Allah. Itu ma'amina sebut-sebut dalam hatinya, ya Allah, ya Allah. Sambil berderai air mata, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik meninggal, dia akan sangat rindu ingin kembali kepada Allah, berderai air mata. Orang yang menyesal pada saat akan dicabut nyawanya, dia berderai air mata bukan karena bahagia, tapi karena penyesalan. Kenapa yang menyesal? Dia baru sadar bahwa ternyata mati tongo kipae. Mati tongo nih pae, mati tongo kipae. Meninggal betul maki ini, meninggal betul maki pae sekarang. Tidak ada orang yang akan temani sebentar lagi, melainkan amal ibadah. Maka apa arti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap kepada Allah dengan hati dan jiwa yang bersih. Maka malaikat pun akan berkata, irji'i ila maghfiratillah, kembalilah hamba Allah di dalam ampunan Tuhanmu. Malaikat yang lain pun berkata, irji'i, kembalilah, sebentar lagi anakmu akan memberikan kain yang terbaik yang akan kau pakai. Apa namanya? Kain ini kain terbaik akan kita pakai. Kembalilah, amal ibadahmu sudah menantimu sebagai sahabat setiamu, wahai jiwa yang tenang. Lalu disambung, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga taman-taman surga akan menjadi tempatmu. Selesai dibacakan ayat itu, ruh pun akan keluar dengan pelan. Nyawanya pun akan melihat sampai terpisah antara jasad dengan tubuh.
Sampai di situ pengajiannya, kita akan potong dan sambung setelah salat duha kembali besok, apa yang dilakukan di saat nyawa baru saja pergi untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah pengajian ini semakin berkah, nanti kita bisa lihat pada saat duduk-duduk nanti bisa kita lihat kembali tayangannya. Yang pasti ilmunya berkah karena kita berikan di tempat tanah suci ini, insyaallah. Akhirnya mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.